Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji terkait pembelajaran komputer dalam pendidikan anak usia dini. Materi sebelumnya yang mengkaji terkait hakikat komputer, dan pada hari ini kita akan mengkaji terkait apa itu hardware, apa itu software, dan apa itu brainware, dan bagaimana konsep penerapan dalam pendidikan anak usia dini. Hardware merupakan komponen perangkat keras komputer. Di dalamnya banyak sekali komponen-komponen yang menjadi satu kesatuan yang utuh agar komputer tersebut bisa menjadi sesuatu yang bermakna. Di antaranya ada input device, ada processing unit, dan kemudian ada output device. Dan satu lagi yang mungkin di saat ini sudah mulai merabak di mana-mana, disebut dengan input-output device dalam satu hardware secara langsung. Input device berarti segala sesuatu yang dijadikan sebagai perangkat input saja. Seperti halnya misalnya mikrofon, kemudian ada keyboard, ada mouse, ada webcam, kamera, scanner, kemudian ada joystick, alat untuk main game misalnya, atau misalkan scroll, trackball yang ada dalam mouse zaman dahulu, dan sekarang pun masih ada sepertinya yang menggunakan trackball. Light pen, touchpad, ataupun wifi adapter itu untuk penerima wifi, untuk menerima jaringan internet dari luar. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam komponen input device tersebut merupakan bagian dari komponen yang amat sangat penting atas keberadaan sebuah komputer atau sebuah unit komputer. Ketika kita berbicara, apa sih pentingnya kita mengkaji hardware pada komponen-komponen yang ada dalam komputer, sedangkan kita sebagai pendidik anak usia dini? Justru itu, ketika kita berbicara kaitan ini, maka masa depan manusia harus lebih paham, lebih daripada apa yang kita kaji hari ini. Ini bukan maksud supaya mereka bisa melakukan memproduksi dan sebagainya, tapi dapat dijadikan sebagai bahan-bahan inovasi untuk hidup mereka di masa depan nanti. Segala sesuatu yang ada di hari ini, kita memandang siapa yang pertama kali berpikir, kemudian merasakan dan melakukan sehingga semua perangkat ini menjadi ada. Nah, segala sesuatu yang ada ini intinya dalam perangkat input device hardware komputer merupakan bagian-bagian dari pemaknaan hidup manusia. Anak-anak bisa memahami ini dan akan menjadi bagian dari kebudayaan dalam hidup mereka di masa depan nanti. Bukan hanya mereka harus mampu memahami, tapi mereka pun harus mampu untuk menggunakan segala sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada hari ini kita gunakan. Selain itu ada yang disebut dengan processing unit, perangkat keras yang berperan sebagai ranah proses, memproses segala sesuatu dari data yang diinput. Nah, ketika diinput menggunakan input device, otomatis masuk pada processing unit. Apa saja perangkat processing unit itu? Ada CPU, Central Processing Unit. Di dalamnya tersentral. Ada sesuatu yang melakukan analisis, melakukan
review, melakukan segala tindakan-tindakan yang layak untuk dijadikan bahan output nantinya. Hanya saja komputer adalah perangkat ataupun boleh dikatakan bagian dari robot yang segala sesuatu diatur oleh manusia. Maka dari itu, segala sistem yang menjadi input, segala data yang menjadi input akan diproses sesuai dengan kemampuan dan daya yang sudah disiapkan oleh setiap manusia. Ada motherboard. Motherboard merupakan bagian perangkat keras yang bekerja sebagai bagian perangkat untuk processing unit. Ketika sebuah unit tidak memiliki motherboard, maka segala sesuatu komponen tidak bisa terpasang dalam komputer tersebut. Nah, motherboard di sini merupakan papan yang menyediakan tempat untuk berhubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Termasuk ada ROM, Read Only Memory, ada RAM, ada VGA. Nah, semuanya terpasang dalam motherboard. Kemudian ada sound card. Sound card juga terpasang pada motherboard. Hard disk, SSD. Kalau zaman dahulu ada yang disebut dengan floppy disk atau disket. Alatnya disket, tempat penyimpanannya, tapi alat untuk memproduksi, alat untuk menuliskan data, membaca data namanya floppy disk drive. Kalau saat ini lebih cenderung pada DVD, CD lempengannya yang tertera dalam perangkat komputer itu adalah DVD-ROM atau CD-ROM. Nah, flash disk sekarang sudah semakin canggih lagi. Alat menyimpan data menjadi flash disk yang nantinya akan tersambung ke USB. Dan yang tidak kalah pentingnya, salah satunya adalah power supply. Ketika power supply ini tidak ada, maka sama halnya dengan kita memiliki sesuatu hal tanpa energi. Semua perangkat yang tadi terpasang pada komputer, pada unit komputer tersebut, memerlukan power, dan penyebaran power tersebut dilakukan oleh perangkat power supply, dan itu merupakan bagian perangkat processing unit, karena akan memproses daya, kekuatan listrik dan lain sebagainya dalam menyebarkan ke semua elemen-elemen perangkat keras yang lainnya supaya bisa menjadi hidup dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian dari proses tersebut maka akan ada output device. Seperti apa output device? Layar monitor, printer, speaker, proyektor, atau tadi speaker ada headphone juga. Banyak istilah-istilahnya. Ada headset dan lain sebagainya. Data yang diinput kemudian diproses maka akan dikeluarkan kembali melalui perangkat output device. Inilah satu kesatuan yang utuh. Ketika segala sesuatu dimasukkan kemudian diproses tanpa ada output device, maka apalah daya, segala sesuatu itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Nah, dan pada saat ini sudah mulai, dan sebetulnya sudah cukup lama juga, ada yang disebut dengan perangkat input dan output device yang secara langsung ada pada satu perangkat tersebut. Apa itu? Touch screen. Ada touch screen yang sudah kita gunakan setiap hari. Perangkat tersebut bisa dijadikan sebagai perangkat input, pengganti mouse, pengganti touchpad, dan kemudian bisa mengeluarkan data, mendisplay data,
supaya apa yang kita input bisa langsung dapat dilihat oleh kita. Itu di hari ini baru kita menyaksikan seperti itu. Bisa kita bayangkan bersama, jika anak-anak tidak memahami kondisi kehidupan kebudayaan di hari ini, maka mau bagaimana anak-anak hidup di masa depan nanti? Tetap ini yang jadi kata kunci dalam hidup manusia. Segala sesuatu yang terjadi di hari ini bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dijadikan sebagai cerminan dalam hidup, supaya di kemudian hari kita bisa hidup lebih layak daripada hari ini. Tadi disampaikan ada perangkat hardware, perangkat keras. Kemudian ada perangkat software ataupun komponen perangkat lunak. Ketika berbicara ada perangkat-perangkat yang berproses dan lain sebagainya, maka sebetulnya di dalam perangkat itu ada sesuatu yang hidup namun tidak tampak dan hanya bisa ditampakkan dalam output device, hardware-nya. Ketika hardware output device itu ada, maka akan dapat kita menyaksikan sebagian dari software yang kita masukkan ke dalam sistem komputer tersebut. Nah, seperti apa komponen perangkat lunak dalam komputer? Yang pertama ada operating system. Nyawa utama adalah operating system. Memang sebetulnya sebelum operating system ada juga BIOS. Ada catatan-catatan yang dilakukan penyimpanan oleh perangkat komputer meskipun komputer itu dalam keadaan mati. Contohnya apa? Misalnya jam. Meskipun komputer dimatikan, tapi ketika kita menghidupkan, jam akan tetap hidup dan tetap pada jam yang sama di saat itu. Kemudian ada operating system tadi. Nah, operating system merupakan perangkat lunak yang kita gunakan sebagai alat juga sebetulnya, dan alat tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh agar komputer tersebut bisa kita jalankan sebagaimana mestinya. Dalam operating system contohnya ada Microsoft DOS, Linux, Windows, Unix, FreeBSD, OS/2, Sun OS, Java, Macintosh ataupun Novell. Itulah sistem operasi yang biasa kita gunakan. Namun secara umum yang digunakan saat ini adalah Windows dan Macintosh. Kenapa? Karena memang banyak orang-orang menggunakan itu, jadi setiap data yang mungkin nanti akan kita transfer file, transfer data dan lain sebagainya itu menjadi sama. Karena belum tentu antara software yang satu dengan software yang lain kita bisa saling transfer data. Ada juga application software aplikasi yang biasa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak kita di dalam sebuah komputer. Selain tadi ada operating system, ada juga aplikasi. Aplikasi-aplikasi inilah yang akan menghidupkan dan lebih menghidupkan lagi keberfungsian ataupun kebermanfaatan dari sebuah unit komputer. Contohnya ya secara sederhana saja yang biasa kita gunakan adalah Microsoft Word. Microsoft Word merupakan aplikasi software yang sering digunakan dalam setiap unit komputer. Atau desain grafis, misalnya ada Photoshop, Corel Draw, dan lain sebagainya kaitan dengan software-software untuk desain grafis. Ada juga antivirus, kemudian pemutar musik, Winamp, multimedia player, flash player, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi.
itu merupakan bagian dari aplikasi software. Bagaimana jadinya jika aplikasi software ini ada tapi operating system tidak ada? Mau seperti apapun, mau apapun yang kita lakukan, sampai saat ini belum bisa menggunakan aplikasi software tanpa terpasang operating systemnya. Ya, operating system terlebih dahulu kita utamakan dipasang dalam perangkat komputer, dalam unit komputer, kemudian kita pasangkan kembali aplikasi software yang kita butuhkan. Adapun jenis-jenis software yang biasa kita gunakan, yang pertama ada software berbayar, ada freeware, ada free software, nah ada juga shareware. Software berbayar berarti software tersebut tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita pasangkan dalam unit komputer jika kita tidak membelinya. Banyak sekali software-software yang harus dibeli. Kemudian ada freeware. Nah, freeware di sini lebih cenderung pada aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan, tapi tidak bisa dijadikan sebagai aplikasi yang produktif untuk kita. Contohnya pemutar musik misalnya. Aplikasi pemutar musik tidak bisa kita membuat produksi musik. Aplikasi antivirus tidak bisa kita gunakan untuk membuat virusnya, tapi hanya digunakan untuk ada menyatu dalam perangkat tersebut saja. Ada juga free software. Sepertinya sama, ada freeware, ada free software. Nah, free software di sini lebih cenderung bukan hanya berpikir tentang aplikasi itu gratis, tapi aplikasi tersebut pun bebas kita gunakan untuk memproduksi. Contohnya Microsoft Word bisa digunakan untuk menggunakan pengolahan kata, Excel untuk mengolah angka, Photoshop mengolah gambar, Corel mengolah gambar. Ada lagi Wondershare, Filmora misalnya, itu digunakan untuk membuat editing video. Nah, itulah bedanya antara freeware dengan free software. Kemudian ada juga shareware. Shareware merupakan perangkat lunak ataupun aplikasi software yang biasanya hanya sekedar trailer, hanya sekedar uji coba, hanya beberapa waktu saja dapat kita gunakan. Untuk selanjutnya apakah itu harus beli ataukah harus menunggu updatean terbarunya, itu disebut dengan shareware. Ya, aplikasi yang hanya di share oleh orang yang memproduksi, dan aplikasi tersebut hanya digunakan dalam rentang waktu tidak begitu panjang, biasanya hanya 1 bulan ataupun beberapa hari saja, itu hanya uji coba saja. Nah, hardware dan software tersebut sebagus-bagusnya, software dan hardware yang kita siapkan dalam perangkat komputer akan dirasa percuma jika tidak disertai dengan brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah komponen sumber daya manusia yang akan memanfaatkan dua komponen tadi. Brainware secara umum ada yang disebut dengan sistem analisis. Mereka lah yang akan membuat, mengelola dan lain sebagainya terkait komponen-komponen komputer tersebut, baik hardware-nya maupun software-nya. Kemudian programmer, ada administrator dan operator. Nah, sebaik-baik komputer, ketika kita sebagai brainware, sumber daya manusia, tidak memposisikan diri pada ranah yang mana, maka unit komputer tersebut tidak akan optimal penggunaannya.
Karena kadangkala ketika kita punya unit komputer, segala sesuatu kita pasangkan dan kita tidak tahu bahwa perangkat komputer tersebut layaknya digunakan untuk apa. Ada yang layaknya digunakan untuk desain grafis saja, untuk membuat saja. Ada juga perangkat komputer yang layaknya digunakan untuk mendisplay saja, atau hanya digunakan untuk database saja, tidak digunakan untuk produksi dan lain sebagainya. Nah, termasuk diri kita pun harus bisa menerapkan dalam kehidupan ini bahwa komputer yang kita punya itu harus tepat digunakan untuk apa, sehingga komputer yang kita miliki lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri di hari ini maupun masa depan kita. Adapun brainware secara khusus, ada CEO, operator, programmer, sistem analisis, network analysis, administrator sistem, network security consultant, network engineering, cabling installation technical engineering, website designer dan animator, dan banyak sekali. Intinya, kita sebagai manusia harus bisa memahami dan memaknai bahwa diri kita harus bisa membawa kemana arah komputer kita ini gunakan supaya menuju kehidupan yang lebih baik. Dan mental manusia perlu berhati-hati. Ada kalanya kita sebagai manusia dikalahkan oleh komputer. Kenapa? Waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya terkadang banyak terbuang gara-gara adanya fasilitas-fasilitas yang disiapkan dalam komputer. Padahal bukan itu maksudnya. Dalam ranah pendidikan, tetap kita garis bawahi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus bersifat normatif, harus berlandas pada norma-norma yang berlaku, dan menjadikan segala sesuatu sebagai bahan perubahan perilaku ke arah yang positif, yang lebih baik, supaya hidup manusia lebih cerdas, mentalnya kuat, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang layak untuk diakui oleh dunia. Nah, intinya dari 3 komponen komputer, hardware, software, dan brainware ini dapat kita simpulkan kejelasan makna diterapkan dalam pendidikan anak usia dini adalah minimalnya kita sebagai pendidik dapat memahami bagaimana cara mendidik anak-anak di era digital dan dapat memahami bagaimana mengenalkan perangkat-perangkat dan menjadikan makna bahwa komputer merupakan bagian dari miniatur kehidupan manusia. Dari bagaimana cara berpikir, bagaimana menerima input device-nya, bagaimana memproses dalam hati nuraninya, dalam pemikirannya, kemudian melakukan output device sebaik-baiknya. Itulah makna yang sesungguhnya. Dan sebaik-baik komputer adalah dimanfaatkan, digunakan untuk kebaikan hidup manusia di kemudian hari. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.